Salam saudara-saudara pemirsa channel TikTok, YouTube, Extending Grace yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kabar baik tentang Injil kasih karunia mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tahun 2026. Tema kita pada tahun ini Great Joy, kesukaan bersama. Tema ibadah kenaikan Tuhan Yesus tahun ini Great Joy, kesukaan bersama. Kita buka ayat utama kita yang menjadi dasar pembahasan khotbah di hari ini di Lukas pasal 24 ayat 52 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 52 dan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, ini adalah perkataan Yesus ketika dia telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah bangkit dari antara orang mati. Ya, dia menampakkan dirinya selama 40 hari. Lalu Yesus pergi keluar kota dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya, menumpangkan berkat dan naik ke surga. Ya, mereka murid-muridnya, ke-11 muridnya sujud menyembah, lalu pulang ke Yerusalem dengan sukacita besar. Agak kontras memang, agak sedikit tidak masuk logika memang kebenaran firman Tuhan ini. Biasanya orang kalau ditinggal pergi atau seseorang meninggalkan dirinya, seorang lain meninggalkan dirinya, ya, entah kerabatnya, temannya, kekasihnya, sahabatnya yang pergi jauh, ya, dia pasti mengalami kesedihan, pasti mengalami duka cita, pasti mengalami kesedihan, ya, karena takut kehilangan, takut untuk berpisah. Tetapi di sini pada murid-murid Yesus, ketika Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, pergi kepada Bapa, pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat untuk mereka dan kita yang percaya. Mereka bersuka cita.
Mengapa? Kita buka kisah pada Rasul ayat 1 sampai 11. Kisah pada Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakannya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dengan mereka dan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang telah terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Cukup hebat Tuhan kita Yesus Kristus ini, bahwa di sepanjang sejarah perjalanan hidupnya, dari kematiannya, kelahirannya, kebangkitannya, sampai kenaikannya, malaikat mendampingi raja di atas segala raja. Ya, ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Allah, 100% Allah. Kalau dalam nubuatan perjanjian lama, sebelum peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, perjanjian lama sudah menubuatkan tentang kenaikannya di dalam Mazmur 47. Mazmur 47 ayat 5 mengenai nubuat kedatangan kenaikan Tuhan Yesus. Nubuat tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kita buka di Mazmur pasal 47. Ya. Dikatakan ayat 5, ia memilih kita tanah pusaka kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah. Allah telah naik dengan iring-iringan sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan bunyi sangkakala. Sekali lagi, Allah telah naik diiringi dengan sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Ini dalam terjemahan baru 2. Dalam terjemahan baru 1, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan bunyi sangkakala. Maknanya adalah Kristus naik ke surga sebagai penobatan, tanda, bukti bahwa dia benar-benar raja, bukti bahwa benar-benar dia Mesias yang diurapi Allah. Di dalam Nabi besar, yaitu Nabi Daniel, menubuatkan kenaikannya ke surga
bagaimana Yesus naik ke surga. Daniel menubuatkan perihal tersebut mengenai kenaikan Yesus ke surga. Ya. Kita buka Alkitab kita perihal tentang kenaikan Yesus Kristus di Daniel 7. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia datang dari langit. Datang ia kepada Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Ini berbicara tentang nubuatan kenaikan Tuhan Yesus di awan-awan, bahwa anak manusia datang dengan lanjut usia yang menerima kerajaan. Maknanya adalah Yesus naik ke surga untuk memerintah, bertahta di surga selama-lamanya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia penuh dengan kemuliaan, memerintah sebagai raja segala raja selama-lamanya. Dalam konteks nabi kecil, ya, di Zakaria 14 ayat 9, itu tadi nabi besar, ya. Nabi kecilnya adalah kitab Zakaria pasal 14 ayat 9 mengenai kenaikan Yesus Kristus. Dikatakan di ayat 9 Zakaria 14, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu ia adalah Tuhan satu-satunya dan namanya satu-satunya. Tuhan menjadi raja atas seluruh bumi. Maknanya adalah kenaikan Yesus meneguhkan, mendirikan, menegakkan pemerintahan Allah di atas dunia. Ya. Jadi apa makna dari nubuat kedatangan dan kenaikan Yesus ke surga di dalam Perjanjian Lama? Kesimpulan dalam Perjanjian Lama mengenai kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus bukan tentang kehilangan Yesus. Kenaikan Yesus bukan tentang kehilangan Yesus atau berpisah dari Yesus, tetapi penobatan raja yang dijanjikan. Artinya Yesus
naik ke surga sebagai lambang, tanda, bukti bahwa dia benar-benar raja, segala raja yang dinubuatkan oleh perjanjian lama dan sudah digenapi di perjanjian baru. Saudara percaya Yesus telah naik memerintah sebagai raja? Saudara percaya Yesus berkuasa di bumi dan di surga dan telah naik ke surga menyediakan tempat? Yang percaya katakan amin. Lalu bagaimana penggenapan konteks dekat perjanjian baru tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Perjanjian baru memperlihatkan bahwa nubuat itu sudah digenapi dalam Yesus. Tentang peristiwa kenaikannya ke surga itu tercatat di Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Itu adalah perkataan yang ditulis oleh Rasul Paulus mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, membuktikan bahwa dia telah naik ke surga sebagai raja segala raja untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat maha tinggi. Artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah, berotoritas, berkuasa, memiliki kedudukan yang setara, sehakikat dengan Bapa. Jadi salah jikalau ada yang mengatakan Yesus itu lebih kecil daripada Allah Bapa. Padahal Yesus dan Bapa adalah satu, sederajat, setara. Ya. Untuk apa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah? Untuk apa Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Yesus menjadi pengantara bagi kita. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kristus menjadi pengantara bagi kita. Arti kata pengantara artinya pembela. Kristus yang akan berhadapan dengan Bapa
untuk menyelesaikan tebusan dosa-dosa kita, untuk menyelesaikan setiap utang-utang dosa kita. Ya, oleh dadanya dia telah membawa dadanya itu ke tempat yang maha kudus untuk membuka jalan bagi kita menuju kerajaan surga, menuju kepada Bapa. Yang tadinya kita terpisah, terputus akibat dosa kepada Bapa. Yesus datang memulihkan dan dia naik untuk mengadakan penyucian dosa, membayar semua utang-utang dosa kita, sehingga kita diterima, diselamatkan, diampuni, diperkenan masuk ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Makna teologis Yesus memerintah. Secara teologisnya, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Di Wahyu 19 ayat 6. Dikatakan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah, dan seperti desau guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Jadi Rasul Yohanes di kitab Wahyu menjelaskan bagaimana tentang perjamuan kawin anak domba ketika Yesus datang kedua kali. Kita akan duduk berpesta, memerintah bersama Allah dalam Yesus Kristus di hari penghakiman, di kekekalan, yaitu kerajaan surga. Ya. Yesus menjadi pembela kita. 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Makna teologis dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Ya, Yesus menjadi pengantara, pembela untuk kita bisa menghadap Bapa. Ya, yang tadinya kita tidak pantas masuk surga, tidak pantas jalan menuju ke Bapa, tapi Kristus yang akan menjadi penghubung, pemersatu, pembela, wakil kita menghadap Bapa. Kristus Yesus mempersiapkan tempat di surga bagi umatnya. Yang selanjutnya adalah Kristus mempersiapkan tempat bagi umatnya. Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Ada yang sudah hafal? Apa sih bunyinya Yohanes 14
ayat 1 dan 3. Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, dan apabila aku telah pergi ke situ, ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus mempersiapkan tempat, menyediakan tempat bagi kita umat-umatnya yang berdosa, yang percaya kepadanya. Ya. Lalu ketika Yesus mempersiapkan tempat bagi kita, ya, tujuan Yesus naik ke surga adalah sebagai perintis, pembuka jalan untuk kita masuk ke hadirat, ke rumah Bapa. Ya, Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Kristus Yesus naik ke surga sebagai perintis, pembuka jalan untuk menuju kepada kerajaan surga. Ya, ada banyak ajaran-ajaran agama, tawaran-tawaran agama, bagaimana menuju hidup kekal, jalan ke surga. Ya, tapi hanya Yesus yang lebih besar dari agama, yang sanggup menyediakan sarana, jalan, atau bahasa dunianya, Kristus memberi karpet merah untuk datang kepada Bapa, ke dalam kerajaannya yang abadi dan kekal. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ada kata tabir. Ya, saudara tahu nggak tabir itu apa sih? Tabir itu adalah tirai, pembatas untuk berdoa, beribadah, bersembahyang, berkomunikasi kepada Allah dalam perjanjian lama. Jadi kalau orang-orang Yahudi ingin beribadah di Bait Allah di Yerusalem,
itu tidak sembarangan Bapak Ibu. Harus memberikan korban, dan korban itu dipastikan tidak cacat, tidak celak, tidak ada kurangnya, tidak boleh lecet. Korban itu bisa lembu, bisa kambing domba atau terkukur. Lalu korban itu diserahkan kepada imam untuk disembelih, lalu dipersembahkan sebagai harum-haruman, wangi-wangian di hadapan Allah, ya, sebagai dupa yang harum di hadapan Allah, sambil dipanjatkan doa-doa di dalam bait Allah, ya. Kalau misalnya korban itu diterima oleh Allah, oleh Tuhan, maka dipastikan imam itu tetap berdiri teguh, tegak, kuat, sambil berdoa, sambil sembahyang, sambil membacakan doa-doa untuk dipanjatkan persembahan itu yang telah dibawa melalui imam, lalu dibakar, ya, dan asapnya menjadi harum-haruman, wangi-wangian, dupa di hadapan Allah. Tapi kalau korban itu ada celahnya, ada lecetnya, ada kotorannya, tidak bersih, tidak higienis, ya, nanti tandanya itu imam besar itu mati. Nah, kalau imam besarnya itu mati, nanti bisa dilihat ketika kaki daripada imam besar itu kasutnya dikaitkan dengan lonceng-lonceng. Kalau dia masih hidup, lonceng itu bisa dia bikin tanda dengan bunyi-bunyian, atau lonceng-lonceng itu dibunyikan oleh kakinya digerak-gerakin. Itu bukti bahwa dia korbannya diterima di hadapan Allah. Tapi kalau udah tidak bunyi lagi, loncengnya tidak bisa digerakin lagi, kakinya sebagai tanda masih hidup atau tidak, berarti kalau tidak bisa digerakkan lagi kakinya, tidak bunyi lagi di loncengnya, bukti bahwa korban itu tidak diterima. Dan itu harus dilakukan secara berulang-ulang setiap setahun sekali. Kabar baiknya, kenaikan Yesus ke surga. Dialah imam besar yang menjadi persembahan dupa, wangi-wangian, yang harum, yang kudus, yang berkenan di mata Bapa, sehingga kita bisa menerima anugerah demi anugerah, ya. Kenaikan Tuhan Yesus, ya, membuat kita menjadi kewarganegaraan kita adalah warga kenegaraan yang berasal dari surga, menjadikan kita warga kenegaraan surga.
Filipi 3 ayat 10. Yang kedua, Filipi 3 ayat 20. Karena keluarga negaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Memang kita masih hidup di bumi, memang kita masih berpijak di dunia, beraktivitas di dunia, menjadi warga negara Indonesia dan dunia, ya. Tapi ketika saudara kita lahir baru, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, hidup kita bukan kita lagi, tetapi Yesus di dalam kita, maka kita adalah warga kenegaraan surga. Hanya saja kita masih menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kali sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja segala raja, Imam besar agung kita. 4. Warisan kita yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di surga bagi kamu. 1 Petrus 1 ayat 4. Ya. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, ya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saat saudara diangkat menjadi anak-anak Allah, tentu kita diangkat menjadi ahli waris, ya, oleh Tuhan Bapa kita, pencipta langit dan bumi di dalam Kristus Yesus. Dan kita orang-orang yang telah lahir baru, terima Yesus, percaya Yesus, kita telah menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tersimpan sampai kekekalan. Mungkin di dalam dunia, Bapak, Ibu, saudara, orang tua saudara tidak memberikan warisan kepada kita, anak-anaknya, karena mungkin hidup dalam keterbatasan finansial, kekurangan dalam hal finansial, hidupnya sederhana. Mungkin teman-teman, Bapak, Ibu, saudara merasa, bagaimana aku dapat menjadi orang-orang yang memiliki warisan di dalam Kristus, warisan di dalam Allah, sedangkan aku dilahirkan dari keluarga yang serba kekurangan, ya. Kok bisa aku dibilang mendapat warisan dari Tuhan Allah, di dalam Tuhan Allah? Buktinya aku susah, aku miskin, aku terlahir dari orang tua yang tidak mungkin bisa mencukupi, memenuhi segala keperluanku di dunia ini. Tetapi percayalah, kita telah menerima warisan dari surga. Ketika Yesus datang ke dunia, lahir di Betlehem di palungan, mati di kayu salib dan bangkit dan naik kembali, dialah harta yang tak ternilai.
harganya. Dadanya yang mahal membasuh dosa-dosa kita dan memastikan kita untuk tinggal di surga, di langit baru, bumi baru, dan akan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Ya. Apapun kondisi kita, situasi kita, keadaan kita, kabar kesukaan besar telah tiba. Kristus telah naik ke surga. Dia naik ke surga untuk memberikan sukacita yang abadi. Sekalipun dia harus pergi, sekalipun dia sudah pergi secara fisik, seperti Yesus meninggalkan ke-11 muridnya, tapi oleh kuasa Roh Kudus yang dia karuniakan, yang dia utus, memampukan kita berjalan menjalani hidup ini sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Kesimpulan teologis dari ibadah kenaikan Yesus Kristus tahun 2026 ini berarti yang pertama, Yesus Kristus memerintah sebagai Raja segala raja. Efesus 1 ayat 20 sampai 22, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu. Dalam terjemahan 2, Kristus adalah Raja gereja, kepala gereja, dan kita adalah gerejanya, tubuhnya. Ya, dia akan memerintah di dalam hidup kita, perjalanan kita, karir kita, bisnis kita, memerintah dalam setiap aspek kondisi hidup kita sebagai Raja segala raja. Ya, sampai dia datang kedua kali bertatapan muka dengan saya dan saudara orang percaya. Kesimpulan teologis yang kedua, Tuhan Yesus Kristus menjadi pengantara bagi umatnya atau gerejanya. Ya, Kristus sebagai pengantara bagi gerejanya atau umatnya. Dikatakan di 1 Timotius 22 sampai 24. Ya, 1 Timotius pasal 2 sampai 25. Saudara
bisa buka nanti di rumah. Ya. Yang ketiga, makna atau kesimpulan teologis tentang kedatangan dan kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Kesimpulan teologis mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena Kristus mempersiapkan tempat bagi umatnya. Kristus mempersiapkan tempat bagi umatnya di surga. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mungkin masih banyak dari saudara-saudari pemirsa channel TikTok, YouTube, Extending Grace yang masih ragu, khawatir, takut tentang nasib hidupnya setelah kematian. Bagi Bapak Ibu pemirsa channel TikTok, YouTube, Extending Grace yang masih takut, ragu, kunang-kunang, kelap-kelip tentang kepastian keselamatannya ketika ajal menjemput, kabar baiknya Kristus datang dan telah naik ke surga. Dia naik mempersiapkan tempat untuk kita, orang berdosa yang percaya kepadanya, ya, supaya di mana Kristus berada, kita pun pasti berada, yaitu di dalam surga. Karena itu gereja yang hidup atau orang-orang percaya yang hidup dengan pengharapan dan sukacita besar seperti yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 52. Mereka murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sukacita besar ketika Yesus terangkat naik ke surga. Dan kita yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang telah menerima Yesus dengan sukacita dalam hati karena Kristus telah naik ke surga, dan kita juga percaya bahwa ia pasti datang kembali. Kesimpulan intinya, penghadapan gereja atau orang Kristen bukan penghadapan sekadar emosional, tetapi jaminan teologis. Karena itu orang yang percaya kepadanya hidup dengan iman di dunia. Hidup dengan iman di dunia.
Yang pertama. Yang kedua, mampu bertahan dalam penderitaan. Yang ketiga, menantikan persekutuan kekal dan abadi bersama Kristus Yesus di sorga. Intinya apa? Intinya penghadapan gereja atau orang percaya adalah hidup kekal bersama Kristus, tempat yang telah Dia sediakan dan jalan yang telah Dia buka, yaitu kewargaan yang telah Dia berikan dan diwariskan kepada kita, telah tersimpan di sorga. Biarlah renungan kenaikan Tuhan Yesus tahun 2026 ini dapat mengubah mindset, paradigma, mengenai perjalanan hidup yang terus-menerus berpaku kepada Yesus, berpusat kepada Yesus, dan melihat Yesus sampai Yesus datang kedua kali. Apapun masalah kita, rintangan kita, beban hidup kita, salib yang kita pikul selama ada di dunia, biarlah itu membuat kita sadar bahwa dunia sementara, dunia itu tidak ada yang abadi. Seperti lagu Ungu, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Kalau kita tahu, kalau Ungu aja tahu, personil Ungu aja tahu bahwa dunia itu tidak abadi, tidak kekal. Bagi saudara pemirsa yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, saya akan berdoa untuk kita semua supaya membuka hati, terima Dia sebagai juru selamat, dan percaya dosamu diampuni, dosaku diampuni. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kenaikan Tuhan Yesus tahun 2026 ini. Mengingatkan kami seperti lagu Pasya Ungu bahwa tidak ada yang abadi. Artinya semua orang pasti mati. Semua manusia pasti mati. Baik dari kecil bayi sampai kakek nenek, tidak ada batasan waktunya, siapa duluan, siapa yang terdahulu, siapa yang belakangan, pasti mati. Tapi kami orang-orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat, ketika Yesus datang kedua kali atau ketika kita mati nanti, pasti kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini, kami semakin diteguhkan, dikuatkan tentang kepastian keselamatan dalam Kristus.
dan menerima kekayaan kerajaan surga, ya, di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus. Bagi yang sakit, pada pemirsa di channel TikTok, Facebook, YouTube ini, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, kami telah sembuh. Kami yang menderita, kami yang teraniaya, terintimidasi, terikat, kami dilepaskan dalam nama Yesus. Kami kuat, kami teguh, kami sehat, panjang umur, dan bersaksi sampai Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.